bangsa ini memang ada cuma 5.000 desa. Bangsa ini kan ada 60.000 desa. Bangsa ini emang cuma ada berapa juta orang. Bangsa ini kan ada 220 juta manusia. Pengguna Facebook aja kita ada sekitar 30,1 juta. 30,1 juta itu ada nomor 2 terbesar di dunia. Pengguna Twitter kita ada 6,2 juta. Itu aja kalau dari sisi jumlah kita nomor 3 terbesar di Asia. Di dunia kita paling tinggi yang nge-tweet, yaitu 20,8%. Amerika itu cuma 11,9%, nomor 2 Brasil 20,5%. Kita paling tinggi di dunia. Kalau dihitung-hitung sama yang pakai handphone, sama pakai data card dan segala macam, itu ada sekitar 40-45 juta pengguna internet. Jumlah blogger diperkirakan ada 2,7 juta blogger Indonesia, ada 2,7 juta blogger. Pengguna handphone secara umum ada 150 sampai 80 juta. Gede banget ini. Kita bicara sosial media dan segala macam, ini penggunanya luar biasa di Indonesia. Faktor sosial, orang ingin eksis, orang ingin beraktualisasi diri, orang ingin bergaul itu sangat cepat itu menjadi bahan bakar itu kan. Maka begitu ada media sosial langsung dikerubuti. Tukang beca di Jogja, itu kan kisah yang menarik sekali gitu kan. Tukang beca di Jogja pakai Facebook, akhirnya punya klien dari luar negeri, dan orang luar negeri itu datang ke Jogja memang karena diskusi dia di Facebook, langsung orderan banyak buat turis lokal, bukan turis lokal, jadi apa sih yang nganterin turis itu apa sih, guide, tour guide kayak gitu, walaupun dia tukang beca. Dia seorang ayah, single parents, karena istrinya meninggal karena menjadi korban gempa Jogja tahun 2006. Nah, sebagai single parent, dia masih bisa tetap optimis, bisa tetap bekerja, mengendarai beca, bisa tetap menyokolkan anak-anaknya. Itu satu hal. Keunikan yang kedua adalah di sela-sela sebagai dia single parent, ngurusin anak, mengendarai beca, dia masih mau dan masih mampu untuk belajar tentang internet dan sosial media, khususnya Facebook, dan kemudian dia bisa menggunakan konsep-konsep mempromosikan layanannya hingga ke mancanegara. Waktu saya masih kuliah di semester 4,
saya sudah mulai mencoba untuk kerja narik beca, karena pada waktu itu masalah keuangan, siapa tahu dengan saya kerja narik beca akhirnya masalah biaya kuliah ini bisa teratasi waktu itu. Tapi ternyata tetap tidak bisa teratasi, akhirnya ya terus ke becak. Awal-awalnya dulu kan ada Friendster ya. Ya, itu saya juga ikut Friendster, terus lama-lama bergeser sampai sekarang zamannya Facebook, Twitter, saya juga jadi member di sana. Saya juga mengikuti jejak Obama campaign dalam hal yang lain ya. Oke, bisa cerita tuh Pak. Kalau saya campaignnya kan tentunya yang ada berhubungan dengan profesi saya sebagai tukang beca. Ya. Saya melayani berbagai macam jasa. Jadi selain jasa tukang beca, saya juga seandainya ada orang yang berkeinginan untuk memesan hotel, itu juga saya penginapan, misalnya ada tamu. Iya, gitu. ada tamu mau datang ke Jogja, suruh mencarikan hotel, saya layani. Jadi kalau orang pakai Facebook, belajar Facebook dan segala macam itu mungkin hal yang biasa. Tetapi pada saat belajar Facebook kemudian dia bisa menggali manfaatnya, dan yang menggali itu adalah seorang tukang beca yang single parent karena meninggal istrinya karena korban gempa dan masih harus menyokong anak-anaknya, itu adalah kombinasi yang dahsyat menurut saya. To make a email account for me. Yahoo or Gmail or Yahoo. Yahoo, Yeah, at first time Yahoo. Jadi saya melihat ini Mas Hari Manjogja ini adalah sosok yang seharusnya menginspirasikan orang untuk tetap semangat belajar, untuk tetap semangat bisa berkarya melalui sosial media, tidak hanya sekedar update status misalnya. Apa kabar? Baik. Lama nggak ketemu kita nih. Dulu naik bis, turun dari bis, naik becak masuk kampung. Sekarang enggak, dari bis telepon ke rumah, jemput saya, atau telepon tukang ojek tadi, yang punya handphone tadi kan, mati tuh. Lapangan kerja profesi tukang becak itu mati. Jadi sesuatu yang kita anggap berkah handphone ini di kota, di masyarakat kita seperti kita, Mas Doni, saya ini, itu bagi mereka jadi kutuk itu kan. Pada saat saya ketemu Mas Blontang Pur dan teman-teman dari komunitas Bengawan, blogger Bengawan, saya melihat bahwa kemampuan mereka untuk generate, untuk mengumpulkan atau untuk mengundang sumber daya lain dari tempat lain untuk bisa mendukung program mereka itu sangat luar biasa. Sebenarnya saya kan juga cuman pendatang baru ya untuk dunia blog. Sebenarnya yang lebih lama itu ada namanya dulu teman-teman dari
blogger UNS, dulu blogger UNS, blogos kalau nggak salah namanya, supaya nggak kesannya itu hanya sebatas orang kampus atau apa. Nah, kita kemudian cari nama yang netral. Nah, kemudian waktu itu kita sepakati, ya udah kita pakai nama Bengawan. Nah, kenapa Bengawannya itu? Kita ngomong supaya luas lah. Kita ngomong Solo Raya. Pijakannya ya sepanjang Bengawan Solo itu, sepanjang area Bengawan Solo itu meliputi beberapa kota kabupaten di ekskarsenan, sehingga itu menjadi katakanlah semacam komunitas yang terbuka untuk siapapun, tidak eksklusif untuk kalangan kampus misalnya atau pelajar, sehingga publik siapapun bisa untuk bergabung di situ. Saya pengen bisa supaya 240.000 sekolah di Indonesia semuanya punya internet. Saya pengen bisa ngelihat 46,5 juta siswa Indonesia dari internet, dan masing-masing siswa bisa menulis di blog tentang kotanya masing-masing, paling enggak 1 halaman deh sebulan. Halaman Sebulan misalnya. per siswa. Tiba-tiba kita jadi punya 46,5 juta halaman per bulan kan. Yang jelas sih untuk saya kan ikut di pelatihan web blogger ini sama desain grafis ya. Kebetulan untuk 2 program tersebut aku belum begitu tahu Mas ya. Jadi saya pengen banget untuk belajar ke webnya itu, untuk membuat bagaimana membuat blog itu, terus apa ya, untuk desain itu saya juga kan belum bisa. Kebetulan teman-teman dari blogger sini ada yang bersedia membantu untuk memberi semacam kursus gitu. Nah, saya tertarik buat ikut itu. Yang paling nyata ya, saya bisa mengetahui bagaimana membuat blog, kemudian untuk grafis, Photoshop sama CorelDRAW saya bisa mengoperasikan. Itu yang paling nyata. Tapi untuk mungkin jangka panjangnya itu mungkin bisa untuk promosi diri saya sendiri. Maksudnya untuk apa ya, semacam ya itu tadi, kalau saya punya unek-unek menulis sesuatu itu ada wadahnya gitu loh. Kebetulan saya sebagai atlet difabel balap kursi roda. Di situ atlet yang berprestasi kan sama pemerintah dikasih peluang untuk pengajuan PNS Mas. Ya nantinya agar tidak ketinggalan zaman, ketinggalan teknologi. Di situ saya belajar. Yang tadinya belum lancar sekarang udah bisa lancar, udah bisa ngopi, nyimpen, buka file lagi itu udah bisa. Kemarin kan belum bisa Mas. Masalahnya itu bagaimana kita mensupport komunitas supaya menemukan ini loh, fungsi internet itu ternyata begitu indahnya, bahwa dia bisa tadi untuk mempermudah mereka berbisnis, mempermudah mereka untuk berhubungan dengan bersharing apa yang mereka punyain, menambah ilmu pengetahuan. Nah, ini hal-hal ini yang harus kita tonjolkan daripada kita menggunakan effort kita untuk melawan apa yang negatif. Terima kasih sama-sama. Iya, honornya mana, Pak? Oh, itu bagian itu. Pak, mana tantangan saya?
dulu saya cita-citanya nggak besar-besar sih, nggak besar-besar amat. Satu orang terselamatkan saja buat saya sebuah nyawa itu berarti ya. Jadi ketika kita a simple thing, we do a simple thing, cuman forward berita kebutuhan darah, tapi kita telepon dulu ya, make sure. Cuman itu aja yang kita lakukan, telepon, benar nggak ada rumah sakit mana ini, dan kita forward gitu. Forward entah SMS, entah milis, entah apapun, kita forward. Dan setelah itu udah buat kita sih udah selesai, tapi buat orang lain ternyata tiba-tiba tahu-tahu anaknya yang kanker bisa terselamatkan, padahal mereka kemarin-kemarin nggak bisa operasi karena darah AB itu susah sekali. Jadi paling sering yang kita tolong adalah darah AB dan resus negatif. Itu sulit sekali cari darahnya. Dan ketika ada yang tertolong, terus mereka SMS ngucapin terima kasih, itu rasanya hadiah yang tidak terbayarkan buat saya. Informasinya dapatnya dari teman saya. Lewat apa? Biasanya BBM. BBM ya? BBM. Atau gabung juga di Twitter? Twitter di golongan darah ya, kalau nggak salah akunnya, saya lupa nama akunnya. Pernah dengar nama Blood for Life? Ya, itu dia maksud saya, itu Blood for Life. Satu pagi gini, pagi-pagi jam 5 subuh saya biasanya bangun berdoa gitu. Bahasa saya berdoa, tiba-tiba ada SMS. Mbak Sili, terima kasih, anak kami Ana Maria itu sempat heboh juga di Twitter waktu itu, karena Ana Maria ini sudah berbulan-bulan mau dioperasi kanker kandungan, dia belum menikah, umurnya 25 tahun, harus operasi, tapi karena darah AB resus negatif itu susah. Jadi sampai itu perutnya udah membengkak, nggak bisa dioperasi. Nah satu ketika mereka coba cari di Blood for Life, tolongin dong cariin. Itu jam 10 malam, jam 20 ya. Jam 20 itu jam 8 ya. Jam 8 malam dia minta kebutuhan darah itu, akhirnya saya sebarin, saya telepon siapa yang bersedia. Dan saat itu juga ada sekitar 20 orang yang datang ke rumah sakit. Jam 10 akhirnya jam 10 dicek, ternyata ada yang cocok, dan malam itu juga dia dioperasi jam 2 pagi, jam 5 pagi anaknya sudah sadar dan udah dokter mengatakan anaknya udah stabil gitu ya. Mereka langsung kirim SMS, dia bilang Blood for Life ini berkat, blessing buat mereka, karena kehadiran kita sudah menyelamatkan nyawa anaknya, anak satu-satunya gitu. Itu buat saya rasanya, padahal saya nggak merasa melakukan apa-apa ya, saya cuma sekedar telepon, follow up, and then udah gitu. Tapi ternyata hal-hal kecil yang kita lakukan ternyata bisa berarti sebuah nyawa buat orang lain. Menyatakan terdakwa Prinda Mulyasari tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan bebas akhirnya. Iya, sama-sama. Baru saya ketahui bahwa ternyata dukungan yang terbesar sekali memang pada saat itu pertama kali ada dari dunia maya ya. Jadi yang disitulah namanya Facebook ya Mas. Facebook, ya di situ. Jadi saya sendiri tidak berani untuk membuka atau melihat lagi seperti apa, tapi dari teman-teman wartawan seringkali saat itu menunjukkan bahwa ini udah ada dukungan sekian gitu, dan saya ngerasa wah sampai seperti itunya gitu loh. Ternyata benar-benar luar biasa sekali mereka, dan itu membuat saya menjadi
bukan takabur tapi lebih kepada ya Allah, ini mungkinlah pertolongan yang Engkau berikan kepada saya gitu. Bukan melalui sesuatu yang nyata, tapi sesuatu yang dunia maya inilah yang belum pernah ada mungkin ya saat itu gitu. Ya itulah saya berarti merasa, ya Allah, inilah kekuatan yang terbesar bagi saya saat itu. Gitu. Yang konsen terhadap hak kebebasan berpendapat yang telah dijamin oleh konstitusi. Betul? Betul. Makanya kami pada momen putusan kepada hakim untuk pertama kali obrolan langsat yang pertama adalah obrolan langsat tentang Undang-Undang ITE. Di mana pertama kali juga kita dengar berita tentang ada seorang ibu yang sudah dipenjarakan selama 21 hari gara-gara Undang-Undang ITE itu. Pada saat itu ada informasi yang datang dari narasumber kita, Mas Anggara waktu itu, bahwa sedang ada seorang ibu yang sudah masuk di dalam tahanan gara-gara Undang-Undang ITE, maka kemudian kita baru tersadarkan gitu, loh kok ada kasus seperti itu, kita selama ini nggak pernah tahu gitu. Sempat masuk media, tapi nggak dibahas secara langsung. Baru kemudian besoknya bisa dibilang kita menyebarkan informasi lewat jaringan yang kita punya, teman-teman blogger, untuk satu fokus tujuan waktu itu adalah membebaskan berita dari tahanan. Ya, itulah yang saya juga bingung, Mas. Karena upaya kami, ya kami masyarakat umum mungkin ya, jadi yang kami upayakan, kami ini buta hukum. Jadi kami hanya fokus hukumnya saja gitu. Jadi ya tanya ahli hukum, tanya mungkin ya yang mengerti lah, yang mengerti tentang hukum seperti apa. Jadi tidak ada kepikiran kami sendiri untuk mencari atau menggali atau mendapatkan dukungan seperti dari dunia maya, dan itu enggak. Jadi yang kami fokuskan, apa sih ini, apa salah saya gitu, apa sih yang kelanjutan dari masalah hukum saya seperti itu. Jadi yang kami fokuskan adalah hukumnya sebenarnya. Kalau mengingat kembali ya, yang saat itu sangat terasa adalah bahwa solidaritas orang Indonesia, banyak tweet, banyak Facebook update yang saat itu menyatakan saat inilah kami bangga jadi orang Indonesia. Gitu. Karena yang terjadi saat itu bukan hanya bukti nyata dari solidaritas rakyat Indonesia, dalam waktu singkat, tidak dikoordinasi secara menyeluruh, tidak ada instruksi, tiba-tiba muncul banyak pos pengumpulan koin di berbagai daerah. Kemudian pada saat sudah hadir di Langsat sini untuk dihitung, kembali sukarelawan pengumpul koin juga kita sebut sebagai sukarelawan koin yang menghitung dalam jumlah yang sangat banyak juga tanpa pamrih dari pagi jam 9 pagi sampai kadang-kadang jam 2, jam 3 malam tidak kenal lelah terus menghitung gitu. Dan itu semua atas dasar apa? Bukan hanya atas dasar ingin membantu Prita, tapi juga atas dasar ingin melakukan sesuatu. Ada sesuatu yang salah di negeri kita dan kita ingin menyumbangkan dari hal yang paling gampang, menyumbangkan koin atau bahkan menyumbangkan tenaga untuk menghitung, untuk bisa mudah-mudahan tindakan yang saya lakukan ini bisa mengubah sedikit dari hal-hal yang salah tersebut gitu. Misalnya kasus Prita dan Lumpur Lapindo. Ini bagi saya studi yang menarik. Mengapa yang satu relatif sukses memobilisir dukungan, yang satu tidak begitu sukses. Kita tahu kan follower Prita atau yang ikut di sini di Facebooknya ada ribuan. Lumpur Lapindo ya ribuan juga, tapi nggak sebanyak itu. Yang satu berhasil mengumpulkan sekian koin, sekian juta untuk Prita. Yang sini ada mobilisasi bantuan, tapi ya nggak segitunya. Yang ini kasarnya relatif sukses. Yang ini masih belum jelas sampai sekarang. Mengapa terjadi? Nah, pada koin Prita ini, saya melihat ada konvergensi media. Tidak hanya sosial media, tapi juga media konvensional main. Televisi, radio, itu kan, koran. Loh, bukankah Lumpur Lapindo juga begitu? Iya, tetapi ada aspek yang lain. Yang Prita ini, kasusnya itu beresonansi dengan kebanyakan pengguna internet.
Jadi saya pikir kalau nggak ada peran dalam sosial media, mungkin tidak ada pencuatan ke media-media juga ya. Kobarkan semangatmu, tunjukkan kebersihanmu, ku yakin kebenaran pasti menang. Angkat tangan kiri kalian. Kalau Anda anti korupsi, Anda berani datang di depan bundaran HI menyatakan menjadi bagian dari kita. Jadi kalau misalnya KSP datang di sini, kita setuju. Tunjukkan kebersihanmu, ku yakin kebenaran pasti menang. Kobarkan semangatmu, tunjukkan kebersihanmu, ku yakin kebenaran. Mengenai Facebook sendiri, saya sendiri waktu itu buka Facebook aja nggak bisa, gitu kan. Saya malah tahunya itu dari anak saya, itu ada dukungan Pak, ada dukungan dari Facebooker gitu, 1 juta Facebooker. Nah pada waktu saya meluncurkan buku apa Go to Hell Koruptor itu Facebookernya yang pertama kali mendesain itu apa memasukkan program itu kita undang orang Bengkulu itu. Pak sudah 10.000, Selasanya 500.000, kemudian hari Rabunya 70.000. Oh, Pak Yasin itu datang dah, cerita tentang apa yang dia kerjakan. Nah, kemudian dia tidak mengira juga seperti itu. Karena apa? Karena ternyata fakta bahwa ada rasa keadilan masyarakat yang teraniaya di situ muncul. Target 1 juta sebenarnya sebuah cita-cita gitu. Walaupun dalam benak awal saya, karena pada saat itu saya punya teman hanya 500 orang, 5.000 aja sudah menjadi luar biasa karena sudah 10 kali lipat dari teman saya yang biasa begitu loh. Tetapi ketika hari pertama saya launching, karena mungkin timingnya yang tepat, mungkin ide dasarnya tepat, atau masyarakat pada saat itu merasakan betapa gregetnya terhadap kasus penegakan korupsi, mungkin mereka mengalami sendiri, keluarganya mengalami sendiri, akhirnya ide yang dimunculkan menjadi menarik. Ketika hari pertama jumlahnya mencapai 30.000, maka saya punya prediksi 10 hari ke depan gerakan 1 juta ini betul-betul tercapai. Dan faktanya kemudian 9 hari ya dari di launchingnya pada saat itu tanggal 29 Oktober 2009 tepatnya jam 14.30 ya Kamis sore, pada saat itu hari Sabtu berikutnya itu sudah tercapai di sekitar jam 6 pagi gitu. Nah, ini gambaran bahwa gerakan ini akhirnya menjadi diterima. Karena ya Mas Yasin itu orang biasa juga, seorang dosen di universitas di Bengkulu sana. Dia membuat itu karena dia punya ngerti tentang teknologi informasi. Nah kemudian itu disambut orang lain. Nah kemudian pernyataan tanggal kuncinya di sidang MK tanggal 3 November itu di situ. Itu meningkatkan orang menjadi tercengang. Kemudian yang hal-hal yang menarik yang saya rasakan bahwa justru ada dari pihak kepolisian pada saat itu, karena isunya cecak dan buaya, pihak kepolisian juga ada yang ikut. Dari pihak TNI ada yang ikut. Jadi penegakan hukum yang lain, orang-orang yang mungkin kategori kita tanda petik katakan relatif jujur, ini mereka respon terhadap ini. Dan hal yang luar biasa, ternyata masyarakat WNI yang berada di luar negeri itu ikut bergabung dan bahkan menjadi spirit baru bagi saya, yang akhirnya jumlahnya itu saya pernah melihat misalnya ada yang dari tengah laut yang ada di kapal-kapal, kemudian bergabung dari negara-negara di Eropa, di Amerika, terutama orang-orang Indonesia yang respon, bahkan orang asing pun itu respon terhadap ini. Kebetulan memang nanti jadi salah satu. Bahkan saya sekarang di mana-mana dikenalnya Pak Bibi Chandra gitu. Bahkan kemarin ada teman juga yang menyampaikan ke saya, dia lihat di salah satu televisi ada kuis Bibit Esrianto, S-nya siapa?
banyak nggak tahu gitu. Nggak tahu. Ada hal yang jadi saya ketemu dengan pertama kali mereka sudah ada keinginan, mereka kontak kepada saat itu Mas Chandra sama Pak Bibit kontak itu melalui Pak Eri Riana Harja Pemengkas, mantan anggota KPK sebelumnya, periode sebelumnya. Dia kontak melalui saya, kemudian janjian. Kami ketemu itu di daerah Bilangan Jakarta Selatan, bukan di gedung KPK-nya pada saat itu ketemu. Kemudian Mas Chandra begitu respect begitu ya. Jadi hal yang dia ungkapkan pertama kali, saya betul-betul melihat ini sebuah milestone katanya kan, sebuah kejadian luar biasa. Milestone itu kan sebuah kejadian luar biasa yang saya tidak sangka-sangka kok orang dari Bengkulu gitu yang malah berpikir membuat gerakan ini. Kenapa nggak dari Jakarta bayangan saya gitu. Kok orang dari Bengkulu. Ini hal yang dia sampaikan. Dia sampai mengatakan, Bang Usman, saya itu punya hutang sama Bang Usman. Saya bilang kalau hutang harus dibayar gitu loh. Bagaimana cara membayarnya? Mungkin dianggapannya dalam bentuk nilai-nilai rupiah. Saya katakan tidak dengan nilai-nilai rupiah. Saya bilang tidak dengan jasa-jasa barang misalnya. Saya ingin Mas Chandra amanat orang 1 juta lebih ini, Mas Chandra harus harus lebih serius bekerja untuk memberantas kasus korupsi. Daripada tiang, lihat kiri, lihat kanan, mungkinnya getol, bayarnya ogah. Daripada tiang, lihat kiri, lihat ke kanan, kakek yang utang, yang bayar siapa? Naik terus gak pernah turun, utang lulu gak bisa bayar. Naik terus gak pernah turun, utang lulu gak bisa bayar. Saya waktu itu yang pegang admin Twitter dan pertanyaan informasi yang muncul seputar evakuasi gitu. Misalnya banyak orang, ada beberapa orang terjebak di daerah sini, kontaknya ini gitu. Nah, informasi seperti itu yang nggak bisa menunggu ini ya,
jeda gitu, harus segera dipublish dan kelihatannya banyak yang merespon gitu. Jadi misalnya ada tim evakuasi yang membaca informasi yang kami sebarluaskan melalui Twitter, kemudian segera bergerak dan melakukan langkah-langkah evakuasi gitu. Itu terjadi dari jam 1 malam sampai sekitar jam 6 pagi gitu. Nah, mulai jam 5 itu di percakapan di Twitter sudah langsung bicara tentang ini pasti setelah ini orang pengungsi yang baru pindah itu nggak akan sempat masak, logistik juga pasti kacau balau gitu. Hingga dalam putaran diskusi di Twitter itu kan muncul ide harus ada gerakan nasi bungkus gitu. Karena saya sudah pengguna Twitter aktif dari setahun lebih yang lalu, sampai akhirnya ada bencana Gunung Merapi meletus ini, dan itu semua saya tahu dari Twitter. Karena saya jarang nonton TV jujur aja, dan saya akhirnya tertarik mulai dari berita yang ada di Jalan Merapi di Twitter, baik itu yang ada di TV mengenai korban bencana Merapi ini sendiri, sampai akhirnya saya tergerak untuk ikut daripada diem aja, walaupun bisa dengan hal lain membantu dengan transfer uang atau lain sebagainya. Cuma saya berpikir saya lagi punya waktu banyak, kenapa enggak sih saya turun langsung untuk lapangan seperti itu. Yang keluar debu besok hari Rabu nggak disembelih kok, nggak Relawan itu sebetulnya kami awalnya hanya pengen menggunakan cara konvensional gitu ya, teman yang ada di dekat-dekat kita aja gitu yang dilibatkan. Tapi karena banyak sekali yang menanyakan kalau mau jadi relawan caranya bagaimana, harus menghubungi siapa gitu. Nah, karena kami nggak bisa menjawab satu-satu pertanyaan itu, akhirnya saya buatkan formulir online sederhana pakai Google Docs gitu ya. Kemudian alamat URL-nya itu saya sebarluaskan lewat Twitter. Jadi yang mau mendaftar relawan silahkan klik link ini gitu. Nah, saya baru selesai menginformasikan lewat Twitter, 5 menit itu sudah saya buka, sudah ada 25 gitu. Saya refresh gitu kan, sampai setengah jam pertama itu udah lebih dari 100. Hari ini sekitar dari pendaftaran itu sekitar 2 minggu ya, dari sekarang ini sudah hampir 3.000 yang mendaftar gitu. Enggak hanya yang di Jogja tapi juga di luar. Halo, selamat sore. Putri Pak. Yang jelas mudah-mudahan ya rasa kemanusiaan saya lebih tinggi dibanding sebelumnya. Itu tadi saya lebih bersyukur atas hidup saya, lebih toleransi lebih tinggi kepada sesama, tidak membeda-bedakan apa ya, ibaratnya bukan membeda-bedakan, maaf, membanding-bandingkan kayak kok hidup saya seperti ini sih, teman saya lebih beruntung, itu tidak ada. Tuhan itu maha adil. Dan saya harap setelah ini semua, khususnya di negara saya ya, itu pemerintahnya lebih menyiapkan tempat untuk pengungsian, penanggulangan bencana, baik itu pra bencana ataupun pasca bencana.
asumsi dasar yang kami yakini adalah informasi itu kekuatan. Nah, kalau siapapun yang bisa mengelola informasi maka dia akan kuat gitu. Nah, kalau selama ini masyarakat terutama yang akar rumput ini kan hanya konsumen informasi gitu. Kita dorong mereka ini bisa bisa mengelola gitu ya, tidak hanya mengkonsumsi tapi bisa memproduksi, mempertukarkan kayak gitu. Dan kami melihat korban bencana itu bagian dari mereka yang terpinggirkan ya, yang tidak bisa bersuara. Jumlahnya banyak tapi tidak bersuara gitu. Mos, tunjuk tangan yang mos. 1, 2, 3, 4. Masyarakat sipil inilah, atau gerakan masyarakat sipil inilah yang menjembatani isu yang kelihatannya jauh di sana, soal TKW, soal buruh, soal orang miskin di desa, yang jelas bukan kelas menengah itu kan. Itu tugasnya civil society itu, untuk mendekatkan isu ini atau membunyikan dalam bahasa yang sedemikian rupa sehingga bisa beresonansi dengan yang lain. Kita melihat bahwa internet ini kalau digunakan dengan benar, dengan dioptimalkan sepositif mungkin, itu manfaatnya akan sangat luar biasa, bahkan untuk melakukan perubahan sosial, untuk melakukan gerakan-gerakan yang menuju ke arah yang lebih baik, ke yang lebih positif. Jadi bangsa Indonesia sih mungkin bukan bangsa yang kaya, kita bangsa yang miskin. Cuman bangsa Indonesia kan bukan bangsa yang bodoh. Itu barangkali yang kita sering lupa. Jadi bangsa Indonesia adalah bangsa yang pandai, apalagi kalau kita dikasih kesempatan akan jadi bangsa yang dahsyat. Pada hari ini pun bangsa kita sudah menjadi contoh untuk bangsa-bangsa lain yang di dunia, terutama dunia IT ya. Kita tuh bahkan seharusnya menjadi contoh negara lain bagaimana sosial media dipakai untuk ini, untuk bencana, untuk kemanusiaan, untuk keadilan, untuk anti korupsi dan segala macam. Ini loh bangsa Indonesia udah jalan. Kalau pemerintahnya masih bodoh, caranya menghadapi rakyat pintar, ya nggak akan dianggap.